pada Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas, Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda tahun 2023, Presiden Joko Widodo menyebutkan pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Desa atau kelurahan tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, sumber daya manusia atau SDM di pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dan literasi data masih terbatas. Pembinaan statistik sektoral di tingkat desa atau kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif dilakukan melalui program desa atau kelurahan cantik. Kelurahan Cantik atau Cinta Statistik adalah program binaan statistik sektoral di tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data statistik di tingkat kelurahan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Program Kelurahan Cantik secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparat kelurahan dalam mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan data potensi yang dimiliki untuk mendukung berbagai program pembangunan. Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang telah membentuk Kelurahan Cantik. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 km persegi yang terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Kegiatan program Dosen Wajib Mengabdi tahun 2023 ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat di mana kami dari akademisi baik dosen maupun mahasiswa terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan terhadap permasalahan yang terjadi. Pada kegiatan ini kami mencoba menjawab tantangan yang diberikan atau dihadapi oleh BPS Kota Banjarmasin sebagai pembina data, terutama dalam meningkatkan kapabilitas perangkat kelurahan sekota Banjarmasin dalam merancang proses bisnis dan basis data. Kita ketahui bersama bahwa desa atau kelurahan merupakan objek pembangunan di masa yang akan datang, sehingga data-data yang diperoleh mulai dari wilayah administrasi terkecil ini bisa menjadikan basis data dan juga bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan untuk pembangunan daerah. Sehingga dari permasalahan yang ada, kami bekerja sama dengan BPS Kota Banjarmasin, Diskom-Info Kota Banjarmasin, dan Bapeda Lingkungan Kota Banjarmasin dalam bimbingan teknis perangkat kelurahan sekota Banjarmasin untuk merancang proses bisnis dan basis data. Di program studi statistika memberikan buku panduan terkait bimbingan teknis yang mereka lakukan, dan kemudian juga bersama BPS Kota Banjarmasin mensosialisasikan terkait desa atau kelurahan Cinta Statistik yang memang dicanangkan oleh BPS Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya kolaborasi ini diharapkan pemanfaatan statistik sektoral ini bisa menjadi optimal. Selain itu juga yang paling penting adalah ketersediaan statistik sektoral mulai dari wilayah terkecil yaitu desa atau kelurahan itu juga lebih optimal, sehingga nanti pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan menjadi semakin baik. Terima kasih.
data-data statistik yang ada di kelurahan, data-data sektoral itu bisa lebih lengkap lagi terkumpul oleh mulai dari yang terbawah yaitu di kelurahan, sehingga harapannya ke depannya pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarmasin khususnya yaitu lewat pengambilan keputusan, kebijakan oleh pimpinan itu bisa lebih tepat sasaran dan sebagainya karena kita punya data yang lengkap. Adalah harapannya sumber daya yang ada di kelurahan benar-benar memanfaatkan ilmu yang akhirnya ilmu itu berujung kepada cinta statistik. Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan, para peserta diminta berpartisipasi dalam mengisi kuesioner yang telah disediakan. Kuesioner ini dirancang dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kegiatan pelatihan mempengaruhi tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan secara keseluruhan. Adapun hasil analisis kuesioner tersebut ditunjukkan sebagai berikut. Berdasarkan analisis statistika non-parametrik dengan uji tanda menunjukkan ada peningkatan pengetahuan peserta mengenai kelurahan cinta statistik atau cantik setelah mengikuti pelatihan. Tingkat pengetahuan peserta telah mencapai kategori baik dan sangat baik. Hasil analisis statistika non-parametrik dengan uji tanda menunjukkan ada peningkatan kemampuan peserta dalam mengumpulkan data kelurahan secara elektronik setelah mengikuti pelatihan. Tingkat kemampuan peserta meningkat dengan capaian kategori cukup, baik, dan sangat baik. Sedangkan pada kategori sangat kurang dan kurang tidak ada. Hasil analisis statistika non-parametrik dengan uji tanda menunjukkan ada peningkatan kemampuan peserta dalam memanfaatkan data kelurahan setelah mengikuti pelatihan. Seluruh peserta telah mampu memanfaatkan data kelurahan hingga capaian kategori cukup, baik, dan sangat baik. Berdasarkan analisis statistika non-parametrik dengan uji tanda, diperoleh hasil bahwa ada peningkatan kemampuan peserta melakukan penyajian data sederhana menggunakan Microsoft Excel setelah mengikuti pelatihan. Tingkat kemampuan seluruh peserta meningkat cukup signifikan mencapai kategori cukup, baik, dan sangat baik. Hasil analisis statistika non-parametrik dengan uji tanda menunjukkan ada peningkatan kemampuan peserta melakukan penyajian data dalam bentuk infografis setelah mengikuti pelatihan. Tingkat kemampuan peserta meningkat hingga kategori cukup, baik, dan sangat baik.
Hasil analisis statistika non-parametrik dengan uji tanda diperoleh ada peningkatan kemampuan peserta melakukan penyajian data dalam bentuk dashboard online setelah mengikuti pelatihan. Tingkat kemampuan peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga kategori cukup, baik, dan sangat baik. Berdasarkan hasil analisis statistika non-parametrik dengan uji tanda, juga menunjukkan ada peningkatan kemampuan peserta menampilkan data dashboard online ke blogger setelah mengikuti pelatihan. Tingkat kemampuan peserta juga menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai kategori cukup, baik, dan sangat baik. Hasil analisis evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dari para peserta menunjukkan bahwa 88,3% peserta menilai kualitas materi dan presentasi yang disampaikan selama kegiatan pelatihan dengan capaian 47,1% kategori baik dan 41,2% kategori sangat baik. Kemudian, 84% peserta juga menilai kebermanfaatan buku panduan teknis yang diberikan untuk penggunaan selanjutnya di masa mendatang mencapai 71% kategori baik dan 13% kategori sangat baik. 86% peserta menilai efektivitas metode dan durasi pelaksanaan kegiatan pelatihan mencapai 47% kategori baik dan 39% kategori sangat baik. Adapun 90% peserta menilai kelengkapan fasilitas dan konsumsi yang disediakan selama kegiatan pelatihan sudah mencapai 29% kategori baik dan 61% kategori sangat baik. Dengan demikian, 90% peserta menyimpulkan bahwa penilaian mengenai keseluruhan pelaksanaan kegiatan pelatihan sudah mencapai 49% kategori baik dan 41% kategori sangat baik. Sebelum pelatihan ini, pengolahan dan pengumpulan data di kelurahan saya itu melalui laporan dari RT. Biasanya dikumpul per bulan setiap akhir. Sebelumnya kita menggunakan manual Excel juga untuk penelitian. Sekarang ini yang menggunakan metode spreadsheet, drive, apa segalanya untuk dimajukan ke online. Selama ini kurang kayak informasinya atau pembukaan website blogger belum pernah coba karena kan hitungan bukan Ulun yang mengelola, tapi setelah ada pelatihan ini Ulun jadi tahu bagaimana cara membukanya, masukkan datanya. Kalau untuk mengurus website seperti biasa upload foto atau cerita apa-apa tentang kegiatan seperti biasa, tapi karena ada pelatihan ini kita bisa mempermudah mengupload data atau apa di website. Kami sangat terbantu sekali kalau ada pelatihan kayak gini. Belum pelatihan untuk data di kelurahan khususnya kami di Kecamatan Banjarmasin Barat. Data itu diolah secara manual. Dan setelah pelatihan ini, alhamdulillah untuk data yang akan datang kami usahakan untuk memakai pembelajaran hari ini dan untuk dapat lagi mudahan bisa dilaksanakan sepenuhnya. Untuk tanggap baik, namun ada beberapa kendala kayak waktu, terus terlalu cepat untuk penjelasan materinya. Cukup baik dan berkembang kelurahan khususnya kelurahannya ada di Kota. Alhamdulillah bagus, bermanfaat bagi Ulun termasuk sama kawan-kawan admin lainnya. Ya, sangat bagus. Untuk kegiatan ini bagus dan semuanya bisa semua adminnya dan cepat belajarnya dan ada dibantu mahasiswa juga untuk mempermudah belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pelatihan kali ini kita menambah lagi untuk kedepannya dan untuk bisa kami aplikasikan ke kelompok masing-masing. Kalau bisa pelatihan ini akan lebih dan waktunya diperpanjang dan tambahin lagi. Harapannya semoga yang diberikan pelatihan ini bisa bermanfaat bagi saya. Semoga pelatihan menggunakan apa yang dipelajari hari ini. Agar data dapat diakses
diakses khususnya oleh warga Kelurahan Dukuh Utara, umumnya untuk Kota Banjarmasin maupun daerah yang lain, agar data lebih akurat dalam tampilannya. Harapannya semoga lebih baik lagi, semakin berkembang lagi. Harapannya mungkin bisa ditambah lagi pelatihan-pelatihan lain yang bisa memudahkan dari pihak kelurahan maupun pihak instansi manapun. Jadi lebih bagus lah. Harapan kami untuk kedepannya kami bisa untuk melaksanakan pelaporan data dengan secara real, dengan ilmu yang kami dapat hari ini. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan itu semua untuk ke depannya, mudah-mudahan ke arah yang lebih baik lagi.